Senang sekali hari ini saya Jian Sariwalaka hadir menemani Bang Gona semua di tayangan perdananya Podcasta. Podcastnya SMK Negeri 4 Kendari. Nah, hari ini Bang Gona Podcasta yang kita mau bahas itu tentang apa sih manfaatnya media sosial bagi jurusan broadcasting. Dan untuk bahas itu semua, sekarang sudah ada bintang tamu yang temani saya. Langsung saja saya perkenalkan bintang tamu kita. Beliau adalah salah seorang ASN di LPP TVRI Sulawesi Tenggara yang saat ini beliau itu berprofesi sebagai produser konten media baru. Beliau adalah Mbak Agnes Lutfianingrum SST. Halo Mbak Agnes. Halo Ibu Jian, kabar baik, alhamdulillah. Iya. Oke Mbak Agnes, tadi itu kan katanya Mbak Agnes ini produser Iya, untuk betul. konten media baru. Apa Iya. itu konten media baru? Oh iya, oke. Jadi di TVRI itu sekarang ada divisi baru, namanya divisi konten media baru. Iya. Nah, divisi konten media baru ini adalah sebuah divisi yang memang di-create untuk menghasilkan konten-konten atau program yang nantinya masuk di platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, seperti itu. Jadi memang tayangan-tayangan khusus untuk Iya. di media sosial saja. Iya, Oh, betul. begitu. Selama ini kan TVRI punya terestrial ya, televisi tayangan. yang Maksudnya kita cuma bisa nonton di stasiun televisi. iya, di televisi saja. Tapi karena perkembangan teknologi, perkembangan media sosial juga yang nggak bisa lepas dari kehidupan orang-orang sekarang ini kan, ya. Jadi TVRI pun harus mengikuti perkembangan tersebut, gitu. Jadi mau tidak mau harus menyesuaikan Iya, dengan betul. kondisi. Iya, betul. Nah, terus kalau misalkan menurut Mbak Agnes sendiri, apa sih sebenarnya manfaatnya ini media sosial untuk penyiaran? Oh iya. Broadcasting? Jadi industri penyiaran itu kan adalah industri kreatif ya. Yang namanya kreativitas itu tidak terbatas, kreativitas itu selalu berinovasi dari hari ke hari. Nah, yang tadinya penyiaran itu hanya ada di layar kaca, layar televisi. Nah, sekarang penyiaran televisi itu bukan bergeser tapi ditambah dengan penyiaran yang ada di media sosial. Jadi kita harus merambah ke dunia sosial agar akses atau kemudahan itu bisa didapatkan oleh pemirsa. Yang tadinya mungkin kalau mau nonton TV tuh kita harus di rumah duduk atau harus di kantor duduk di depan televisi, di depan ruang tunggu mungkin di lobi mungkin atau di pokoknya harus ada ruang begitu ya. Iya, Nah ada sekarang layar televisinya gitu kita iya lihat. ada perangkatnya televisi yang besar yang mungkin kalau dulu nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah sekarang itu dengan adanya apa namanya yang terus berkembang teknologinya ini, maka televisi itu ada dalam genggaman karena disiarkan streaming di Facebook, streaming di YouTube, di Instagram gitu. Kemudian di TikTok biasanya ya konten-konten receh, konten-konten edukasi tapi yang receh. Maksudnya receh itu artinya yang mudah dimengerti saja, yang mengandung hiburannya lebih banyak karena di TikTok itu kan istilahnya dalam satu kali duduk, dalam satu kali swipe begitu orang sudah harus bisa menangkap informasi, tapi juga ada hiburannya yang menarik di situ gitu. Kan ini banyak sekali kalau tadi kan sebut media sosial banyak sekali jenis-jenisnya media sosial. Betul. Ada enggak di antara media sosial ini memang yang lebih kayak dibilang lebih unggul juga bagaimana maksudnya lebih menonjol, lebih bagus kayak lebih atau lebih banyak disaksikan sama penonton? Oh iya. Jadi kalau menurut pengamatan saya ya kurang lebih hampir satu tahun saya ada di konten media baru menangani media sosial ini. Saya pikir kalau setiap platform itu dia punya keunggulannya masing-masing. Jadi dia tuh kayak ada fansnya tersendiri ya. Jadi ada misalnya kalangan tertentu yang lebih sering mengakses Facebook. Ada juga nanti kalangan tertentu yang suka cari informasinya di Instagram. Ada juga yang penikmat TikTok gitu. Ya, terus ada yang memang sehari-harinya mencari informasinya di YouTube. Bahkan ada orang yang termasuk saya ya, dalam satu hari itu
saya nggak bisa kalau tanpa media sosial itu. Dan dalam satu hari itu Kayaknya semua orang ya. dalam satu hari itu saya rangkum informasi dari semuanya, Semua media sosial. keseluruhan media sosial itu. Harus lebih aktif di media sosial. Jadi kadang-kadang kan gini, kalau kita nonton dari misalnya kita pas buka TikTok terus dapat informasi di situ, lihat aja tuh di Instagram ini, nanti lari lagi ke Instagram, mau cari iya. tahu di Instagram apa. Terus misalnya di Instagram ada potongan reels tentang salah satu perbincangan artis yang menarik gitu, atau info terkini apa begitu di salah satu stasiun televisi. Kan sekarang stasiun televisi juga semuanya punya media sosial yang aktif untuk menyiarkan konten mereka begitu, program-program mereka kan itu bagian dari media promosi juga sih sebenarnya. Nanti larilah lagi ke YouTube untuk cari versi fullnya, iya seperti itu. Iya. Tadi kita bilang kan masing-masing platform itu, media sosial itu ada keunggulannya masing-masing. Iya, nah, betul. Jadi kalau mau bikin konten misalkan kayak ada spesifik tersendiri, tidak kayak kalau khusus untuk Facebook yang ini saja, tayangan seperti ini saja misalkan. Kalau untuk Facebook khusus untuk ibu-ibu saja. Kalau di TikTok khusus untuk remaja saja. Ada nggak begitu kira-kira? Kalau untuk pakemnya itu nggak ada ya, karena kalau sejauh ini selama hampir 11 tahun di penyiaran, waktu itu 10 tahun saya di program, kemudian 1 tahunnya ini saya di 1 tahunnya ini ada di konten media baru. Yang saya amati itu gini, bahwa setiap konten atau setiap program yang akan kita create, yang akan kita sajikan ke pemirsa itu memang pada dasarnya harus tahu dulu pasarnya siapa, begitu. Yang akan kita jangkau itu siapa, begitu. Nggak mesti juga acuannya kalau di Facebook untuk ibu-ibu, kalau di Instagram anak milenial, kalau TikTok Gen Z, itu nggak gitu. Bahkan setiap konten itu memang sudah harus merujuk dulu segmentasi usianya berapa, begitu. Segmentasi usianya berapa, kemudian sudah dirancang dulu sebelum kita bikin kontennya, sebelum ditayangkan di medsos. Dirancang dulu dia mau ke siapa. Betul, karena bahasanya ke orang dewasa dan ke anak-anak itu berbeda. Tapi itu dari hal-hal yang paling kecil ya. Tapi kalau misalnya kita istilahnya secara umum mau bikin konten yang umum, kayak misalnya ILM, jangan buang sampah sembarangan, yaitu edukasinya kita bisa cari gambaran yang umum, yang relate untuk orang dewasa bisa mengerti, memahami audio dan video ini, kemudian anak-anak juga bisa paham tentang hal ini. Nah, itu kita juga harus memahami hal itu. Nah, itulah kenapa konten kreator itu harus kreatif, harus banyak ide, ya karena memang untuk menciptakan konten yang durasinya menitan itu, yang kadang-kadang mungkin orang cuman kayak begini. Detik biasanya. Itu tuh perlu pemikiran yang dalam gitu loh. Harus benar-benar dipelajari semua mungkin dari sisi berbagai butuh hal. riset, butuh persiapan yang dengan matang. cuman durasi misalkan beberapa detik, yang cuman 1 menit, tapi informasinya betul-betul sampai. Itu karena kalau kami kan memang televisi yang untuk kepentingan publik ya, bukan televisi komersial. Terlebih kami juga bukan konten kreator individual yang Kan misalnya kalau banyak misalnya cari viral atau mau cari endorsement dari situ. Kadang-kadang juga kayak berlebihan. Nah kita ada batasan-batasan memang yang kita harus taati untuk menciptakan sebuah konten. Jadi seperti memang itu. Ada aturan yang tetap tidak boleh keluar dari ada kaidah-kaidah penyiarannya yang harus dipatuhi begitu. Oke, tadi bicara tentang kreativitas. Nah, kira-kira kalau untuk bikin suatu konten itu untuk menarik audiens, konten yang seperti apa? Konten yang bagaimana itu yang misalnya yang berkualitas yang bisa menarik? Oke, kalau ini ngomongin yang TikTok ya. Jadi beberapa bulan terakhir itu kami kan TikToknya selalu menjadi favorit netizen dari seluruh stasiun televisi penyiaran yang ada di Indonesia. Khususnya TVRI ya. TVRI sendiri? Iya, khususnya di TVRI. Nah, Sulawesi Tenggara itu kemarin sempat beberapa bulan, 4 bulan terakhir ini kami mendapatkan semacam kayak nominasi. Iya, favorit netizen. Nah, itu yang saya amati juga, bahwa polanya adalah
ketika kita sebagai konten kreator itu bisa melihat apa sih yang lagi marak, apa sih yang lagi ngetren di kalangan halayak begitu, entah itu anak-anak, entah itu anak muda, entah itu orang tua begitu. Sekalipun kita menggunakan talent orang tua, sekalipun kita memang sasarannya mau orang tua, tapi kayaknya karena sekarang itu Gen Z atau sekarang ini anak muda, entah itu milenial, entah itu Gen Z, ya sedang sedang banyak diobrolin gitulah ya di karangan masyarakat. Ya itu yang menjadi pegangannya kita, itu yang menjadi sasarannya kita, dan itu juga yang kita libatkan begitu. Kemudian kita riset. Kita tuh harus riset tentang misalnya informasinya apa sih. Kalau tema kan sudah ditentukan. Misalnya temanya tentang pemilu misalnya begitu. Nah, sekarang itu apa sih yang misalnya pengen kita sampaikan ke pemirsa, sampaikan ke penonton ya, penikmat TikTok misalnya, karena platformnya itu TikTok. Misalnya ngomongin pemilu, tapi kan nggak boleh ngomongin pemilu itu seolah-olah kampanye. Nggak boleh kayak gitu, terus nggak boleh juga terlalu berat pokok pembahasannya. Iya. Jadi kalau kita mau ngomongin bahwa kita tuh harusnya netral, atau harusnya tuh kita nggak boleh politik uang, atau sebagai pemilih pemula tuh kita harus gimana. Nah itu kita bisa sajikan dengan di situ ada dance, di situ ada drama, di situ ada kayak seolah-olah bahas politik ya, bawaannya tegang iya, atau serius. Iya. Terlebih durasinya TikTok kan memang terbatas juga seperti itu. Jadi di awal tuh ya riset dulu, misalnya apa sih yang lagi tren gitu kan. Terus yang kedua juga kita harus tahu dulu misalnya sasarannya mau kemana nih. Kalau misalnya ke pemilih pemula sesuai tema atau politik uang, ya kita bikinkan drama, atau kita mau bikinkan kayak teatrikal, atau mau dibikinkan kayak ada musik-musiknya, ada joget-jogetannya. Jadi sesuai dengan gayanya anak muda. Iya, jadi informasi tersampaikan, tapi hiburannya juga tetap ikut ada gitu. Jadi memang ternyata kalau dari yang dibahas tadi tuh cukup membantu ya ini media sosial ini untuk tayangan televisi. Sebenarnya peran media sosial itu kalau menurut saya sangat penting sekali sih di era sekarang ini ya, karena kayak dunia dalam genggaman gitu kan. Media sosial itu kayak dunia dalam genggaman. Kemana-mana semua informasi bahkan kita lagi baring-baring saja kita bisa tahu perkembangan musisi dunia tuh kayak gimana, konser Bruno Mars gimana, konser betul. Informasi terkini tentang artis lah, tentang politik itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Dan perannya di dunia penyiaran yaitu tadi kita bisa mempromosikan program acara kita yang ada di terestrial itu, kita bikin potongan-potongannya, kita bikin cuplikannya untuk masuk ke medsos supaya lebih cepat dan lebih mudah untuk sampai di tangan pemirsa. Seperti itu. Lebih memudahkan. Iya, betul. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalkan bicara tentang stasiun televisi sendiri, kan tadi itu kalau kita menonton TV harus ada di stasiun televisinya. Tapi kalau sekarang sudah bisa lewat media sosial, kayak stasiun televisi sebenarnya ada kayak tergeser kah, atau sebenarnya biasa saja, tidak ada masalah dengan munculnya media sosial? Karena kan orang jadi lebih banyak aksesnya ke media sosial, bukan menonton televisi lagi. Iya, oke. Jadi dengan adanya media sosial ini, kalau menurut saya justru televisi malah bisa banyak berkolaborasi. Sekarang kan eranya memang kolaborasi ya. Jadi apalagi misalnya dalam satu stasiun televisi terus dia memanfaatkan media sosial, ya artinya kan harus berkesinambungan, harus kolaborasi antara apa yang ada di terestrial itu nanti juga akan bisa disupport oleh apa yang ada di media sosial. Dan dengan adanya medsos ini televisi sama sekali tidak tergeser keberadaannya. Atau jadi maksudnya kayak merugikan televisi? Oh tidak, karena tayangan yang di medsos itu durasinya tidak bisa sepanjang yang ada di televisi begitu. Jadi tetap misalkan kita mau lihat secara utuhnya harus tetap nonton televisi. Iya begitu. Nah yang bikin mudahnya adalah ketika nanti acara itu sudah berlalu,
tapi masih tersimpan di dalam Facebook misalnya, karena kan waktu itu tayangnya live di Facebook begitu. Nah, jadinya dokumentasi itu justru malah bisa diambil di Facebook dan YouTube begitu. Iya, jadi kalau misalnya kita mau ngasih tahu ke pemirsa misalnya untuk nonton siaran ulangnya begitu, atau ke narasumber misalnya nanya bisa ditonton di mana ini, ternyata mereka sudah kelewat jadwal live-nya. Dia narasumber yang live kan nggak mungkin dia lihat siarannya dia sendiri pada saat itu, ya kan? Nah, jadi setelah itu dia bisa nonton di mana? Nah, kita kasih rujukannya, silakan nonton di YouTube Pak, nonton di Facebook, ini linknya gitu. Jadi itu tuh saling itu kolaborasi yang bagus. Jadi, dan kayak saling melengkapi, saling melengkapi, saling mendukung. Jadi eksistensinya televisi itu disupport oleh media sosial seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada misalkan seolah-olah kayak televisi tidak sudah menyesuaikan dengan jadi fungsinya media sosial. Jadi fungsinya itu sendiri-sendiri gitu. Ada masing-masing. Ya, dan ya media sosial support lah ya. Kita memang support teritorial, bagaimana acara-acara itu bisa banyak dinikmati oleh pemirsa. Paling kami masukkan cuplikan-cuplikan berita, cuplikan program, sehingga nanti biasa kali kita tidak bisa nonton di rumah, tayangan beritanya misalkan orang masih di jalan, masih kerja, betul, tidak bisa nonton berita hari ini, nonton streamingnya aja, gitu. Juga. Jadi ternyata lebih memudahkan, lebih membuka jalannya mungkin begitu. Nah, begitu Bang Gono Podcast ternyata mungkin sebagian dari kita sempat berpikir, wah televisi itu sudah tidak ramai lagi, sudah ditinggalkan, sudah ada media sosial yang bisa kita akses lebih mudah. Nah ternyata televisi juga sudah menyesuaikan dengan situasi sekarang di media digital sekarang ini kan semua bisa kita saksikan lewat handphone. Misalkan kita bawa handphone, tinggal buka handphone bisa nonton berita, nonton apapun yang ada di televisi, sudah bisa juga kita nikmati di media sosial. Tergantung platform apa yang kita pilih. Begitu ya, Mbak Agnes? Betul. Nah, Mbak Agnes terakhir sebelum closing, kira-kira tips atau sarannya Mbak Agnes untuk jurusan broadcasting? Oke, tipsnya ya. Tipsnya adalah bahwa dunia penyiaran itu sepertinya kalau dilihat kasat mata kan seperti gampang bikin video terus tayang. Betul. Tapi kan kalau kita masuk ke dalam industri itu, kalau kita sudah nyemplung ke industri itu, ternyata banyak aspek yang mendukung sehingga sebuah program itu bisa tayang, bisa sampai di masyarakat. Aspeknya tuh banyak sekali. Ya tadi Mbak Agnes sempat bilang ada riset dulu. Iya, dari awal itu ada riset dulu, kemudian ada hunting, kemudian ada praproduksinya ya meeting, production, ya kemudian briefing dulu, terus kemudian belum lagi kalau kayak film sinetron itu kan ya harus casting, ya harus apa gitu kan. Terus memilih narasumber untuk dialog pun juga kita harus pilah-pilah kepentingannya dan lain sebagainya. Kemudian pada saat produksinya juga ada banyak aspek yang kita harus kelola, bukan cuman krunya, bukan cuman materinya, tapi orang lain, keterlibatan pihak lain juga kita harus kelola. Nah, untuk itu bagaimana caranya penyiaran ini terus berkembang dan penyiaran ini terus ada penikmatnya, penyiaran ini terus ada orangnya yang istilahnya yang selalu hadir untuk membersamai penyiaran ini. Menurut saya SMK 4 itu bagus karena sudah memiliki wadah ya, dan satu-satunya di Kota Kendari mungkin ya, di Kota Kendari satu-satunya untuk sekarang ini SMK 4 membuka jurusan BRF, Broadcasting dan Perfilman. Saya rasa itu adalah wadah yang sangat bagus untuk anak-anak yang memiliki cita-cita untuk terjun di dunia penyiaran maupun menjadi konten kreator, maupun menjadi sineas, mau bikin film, mau bikin apa yang tadinya mungkin dunia itu luas hanya ada di Pulau Jawa, tapi mudah-mudahan SMK Negeri 4 Kendari ini bisa membuka pintu untuk anak-anak dalam menggapai cita-citanya. Amin, gitu. Baik. Nah, itu dia tadi bahwa memang di SMK Negeri 4 Kendari ini kami baru membuka jurusan broadcasting. Sekalian menyampaikan juga bagi orang tua mungkin yang ingin anaknya bisa lebih berkembang, lebih kreatif, bisa diarahkan anak-anaknya untuk bergabung dengan kami di broadcasting SMK Negeri 4 Kendari. Oke, itu dia tadi bincang-bincang kita Mbak Agnes, ternyata lumayan seru. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin bisa kita lanjut di
episode selanjutnya barangkali Oke, bincang-bincang iya. kita cerita-ceritanya kita. Nah, untuk mungkin highlight sedikit, tema kita kan tentang apa manfaat media sosial untuk jurusan broadcasting, dan ternyata memang manfaatnya besar sekali, sangat membantu, baik itu untuk promosi, untuk misalkan lebih mudah diakses. Ternyata memang dengan adanya media sosial, broadcasting itu bisa jadi lebih dekat dengan halayaknya, Iya, mungkin begitu. betul. Baik, terima kasih Mbak Agnes Iya, sudah sama-sama, hadir Bu di Jian. studio Iya. sama-sama kita di menemani Banggona Podcasta. Saya juga mengingatkan nih Banggona Podcasta, jangan lupa kita follow YouTube-nya Banggona Podcasta di Broadcasting SMK Negeri 4 Kendari. Terus ada juga akun TikTok-nya di @broadcasting.smkn4 Kendari. Oh maaf, di @broadcasting.smkn4kdi gitu. Jadi tayangan ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya kita begitu. Sudah sampai di akhir waktu ini. Mungkin waktunya kita pamit Mbak Agnes. Iya, Kita Bu Jian. pamit dulu untuk tayangan perdananya kita hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lagi saksikan podcastnya SMK Negeri 4 Kendari. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.